Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika pada materi lingkaran untuk yang part keempat. Pada part keempat ini kita akan membahas tentang sudut antara dua tali busur. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah anak-anak nanti diharapkan dapat menentukan sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Dan yang kedua adalah menentukan sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Sebelum kita masuk pada materi, kita alangkah lebih baiknya mengingat dulu apa yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Pertama, bahwa jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bisa kita katakan bersuplemen, ya, berpelurus itu sama aja dengan bersuplemen, adalah 180 derajat. Contohnya seperti ini. Jika besar sudut AOC itu 120 derajat, AOC itu yang mana anak-anak? AOC itu yang ini. Berapa besar sudut BOC? Nah, karena AOC dan BOC ini saling berpelurus, artinya dia jika dijumlahkan membentuk 180 derajat, maka penyelesaiannya adalah sudut AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. Padahal diketahui bahwa sudut AOC itu adalah 120 derajat. Ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Maka kita berpikir, berapa jika ditambah dengan 120 akan menghasilkan 180. Kita semua tahu hasilnya adalah 60 derajat. Maka besar dari sudut BOC adalah 60 derajat. Paham anak-anak? Nah, inilah yang disebut sebagai sudut saling berpelurus. Ya, jika dijumlahkan akan membentuk 180 derajat atau sudut lurus. Baik, selanjutnya kita ingat tentang sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Ya. Aturan ini berlaku sekali lagi jika memenuhi syarat menghadap busur yang sama. Ini memenuhi ini. Ya. Jika tidak memenuhi ini, maka aturan ini tidak berlaku. Contohnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar di samping, jika besar ACB, mana ACB? ACB itu ini, adalah 40 derajat, maka tentukan besar sudut AOB. ACB ini adalah sudut keliling, bukan? Sedangkan AOB ini adalah besar atau sudut pusat. Sudut keliling dan sudut pusat ini sama-sama menghadap busur apa? Bisa kita lihat sama-sama menghadap busur AB. Ya kan? Maka aturan ini berlaku. Ya, 2 kali besar sudut keliling. Maka dengan sangat mudah kita bisa menentukan besar sudut AOB. Dengan cara apa? 2 kali sudut ACB. Maka 2 kali 40 derajat. Menghasilkan 80 derajat. Maka dari itu besar sudut AOB adalah 80 derajat. Sudah ingat anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, ini materi kita di video lingkaran part ketiga kalau tidak salah ya. Jadi, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur di dalam lingkaran itu adalah 180 derajat. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Perhatikan lingkaran dengan titik pusat O di samping. Mohon maaf, di bawah ya. Diketahui besar sudut BAD, mana BAD? BAD, maka ini. Itu 50 derajat, tentukan besar sudut BCD yang ditanyakan ini. Ya. Nah, kita perhatikan sudut BAD dengan sudut BCD ini kan saling berhadapan, ya kan? Ini kan saling berhadapan. Maka berlaku deh aturan seperti ini bahwa
jumlahnya 180 derajat. Maka ini, besar ini, dengan besar yang ini, jika dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Maka dari itu, kita peroleh dengan mudah bahwa BAD ditambah BCD itu 180 derajat, di mana BAD diketahui adalah 180 derajat, 150 derajat, maka berapa ditambahkan 50 menghasilkan 180? Berapa anak-anak? Ya, 130 derajat. Itu besar sudut BCD. Nah, ingat ya anak-anak ya. Jadi misalnya nih sekarang yang diketahui ABC-nya, misalnya ABC ini diketahui berapa ya? Kira-kira misalnya di situ diketahui 70 derajat deh misalnya. Nah, misalnya yang ini 70 derajat misalnya. Maka besarnya yang ini berapa anak-anak? Ya. Berapa ditambahkan 70 biar jadi 80? Ya, 100 berapa? 110 ya anak-anak ya. 110. Nah, seperti itulah sifat di jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita masuk ke dalam materi bahwa sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Ya, yang berpotongan di dalam lingkaran. Saya ganti warna dulu. Biru. Nah, ya, biru. Oke. Besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan jumlah sudut keliling yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Jika anak-anak kurang begitu paham dengan kalimat ini, sekarang coba anak-anak perhatikan yang bagian bawah ini. Jika ada di sini tali busurnya kan ini AC, ya AC dengan BD. Ya, AC dengan BD ini adalah tali busur, bukan diameter anak-anak ya. Karena di sini titik pusatnya di sini. Titik pusatnya di sebelah sini. Sehingga AC dan BD ini tidak melewati titik pusat. Jadi bukan diameter. AC dan BD ini adalah tali busur yang berpotongan di sini. Titik ini terletak di dalam lingkaran. Ya kan? Titik ini terletak di dalam lingkaran ini. Ya. Maka berlaku hubungan ini. Besar sudut BEC, mana BEC? BEC, maka besar sudut yang ini, ya BEC, itu akan sama dengan AED. Mana? Ini AED. Nah, ini sama. Ya, sama. Berapa? Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sudut EDC, mana EDC? Ini EDC. Ya. Ditambah dengan ECD. Ini. Ya. Sehingga untuk mencari panjang atau besar sudut yang sebelah sini dan sebelah sini, maka caranya adalah ini, sudut yang sebelah sini ditambah dengan sudut sebelah sini. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, nanti pembuktiannya mungkin saya sampaikan dalam bentuk materi berupa PDF ya anak-anak semua ya. Karena kalau saya jelaskan melalui video ini akan terlalu panjang nanti durasinya, akan memakan waktu. Itu ya, ini sifat pertama yang harus anak-anak ketahui. Dan bahkan menurut saya ini penting untuk dicatat. Ya, jadi jika ada tali busur berpotongan di dalam lingkaran, besar sudut yang sebelah sini dengan sebelah sini itu sama. Cara mencarinya adalah menjumlahkan sudut ini dengan sudut ini. Ya, jumlah sudut keliling yang menghadap busur yang terletak di antara kaki sudutnya. Ya kan? Ini kan sudut keliling menghadap menghadap busur lingkaran ini. Busur lingkaran ini itu kan menghadap kaki sudut ini kan. Nah, kaki sudut yang kita cari ini. Ini pun juga sama. Ini kan sudut keliling anak-anak. Menghadap busur yang ini. Padahal busur ini sendiri adalah
terletak di antara kaki sudut yang kita cari ini. Iya kan? Ini kaki sudutnya. Ini kaki sudutnya. Nah, itu. Nah, ini anak-anak harus paham. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Yang kedua, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Selanjutnya akan kita lihat hubungan besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran dengan sudut pusat lingkaran. Pada gambar di atas ini, titik O adalah pusat lingkaran. Sedangkan AC dan BD masing-masing adalah tali busur yang berpotongan di titik E. Ini titiknya. Sehingga diperoleh bahwa besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan dalam lingkaran sama dengan setengah dari jumlah sudut pusat yang menghadap busur terletak di antara kaki sudutnya. Kalau anak-anak bingung dengan kalimat ini, bisa cermati bentuk ini. Di mana sudut E1 itu sebelah ini, itu sama dengan E2. Diperoleh dengan cara setengah dikalikan sudut pusat O1 ditambah sudut pusat O2. Nah, jadi selain dengan cara yang seperti ini tadi, bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, untuk mencari sudut yang ini, bisa juga dengan cara ini, sudut pusat ini ditambah sudut pusat ini dibagi 2. Jadi sudut pusat ini kan sama-sama menghadap busur yang sama ini. Dengan ini. Ya kan? Jadi sudut ini dan sudut pusat ini itu kan menghadap busur yang sama ini. Nah, itu. Jadi untuk mencari yang E1 ini caranya adalah O1 ditambah O2 dibagi 2. Nah, tuh. Aturan yang kedua. Selanjutnya, sekarang kita belajar yang berpotongan di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran tuh bentuknya seperti ini anak-anak ya. Ini kan tali busur nih. BC ini kan tali busur. Ya kan? Diperpanjang sejauh ini. AD ini juga tali busur. Diperpanjang sejauh ini akan bertemu di luar lingkaran. Potongannya. Sehingga berlaku hukum atau aturan bahwa besar sudut AEC. Mana AEC? AEC. Maka ini. Besar sudutnya ini. Caranya adalah ACB. ACB itu berarti yang ini. Dikurangi CAE, dikurangi yang ini. Ya. Sehingga besar sudut yang ini itu sama dengan ACB dikurangi CAE. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya akan kita lihat hubungan besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur, yang berpotongan di luar lingkaran dengan sudut pusat. Kalau tadi kan dengan sudut keliling nih. Ini kan sudut keliling. Ini sudut keliling. Hubungannya adalah dikurangi, ya kan? Sekarang kalau dengan sudut pusat hubungannya bagaimana? Kita lihat ini. Sudut AEB adalah yang ini, dapat diperoleh dengan cara mengurangkan besar sudut O1 atau BOA itu yang ini, dengan COD, ya. Jadi dua sudut pusat ini dikurangi, kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah, ini sama aja. Jadi kalau dengan sudut pusat adalah sudut pusat yang sebelah sini ditambah dengan yang ini dibagi 2 akan ketemu AEB. Nah, ini aturan yang keempat yang harus anak-anak pahami. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal langsung saja. Sekali lagi, jika anak-anak nanti penasaran bagaimana kok bisa ketemu rumus ini, nanti akan saya berikan pembuktiannya dalam materi bentuk PDF. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, pada lingkaran yang berpusat di P, ini P, ya kan? Tali busur AB dan CD berpotongan di T, di dalam lingkaran ini. Ya kan? Jika besar sudut BAD, mana BAD? BAD itu yang ini. Sama dengan 35, sedangkan CDA itu 50, maka ATC berapa? ATC itu yang ini. Gimana caranya tadi? Sangat mudah. Bahwa sudut APC itu sama dengan 2 kali CDA. APC ini kan ini, sudut pusat ini.
Ya, 2 kali CDA sama dengan 100. BPD kita buat BPD ini juga 2 kali TAD atau 2 kali BAD. Ya kan? Tadi 70. Maka ATC itu sama dengan APC ditambah BPD, ya, 2 sudut pusatnya ditambah, kemudian dibagi 2. 100 tambah 70 dibagi 2. Seperti itu. Sehingga berapa hasilnya? 85 derajat. Kalau aturan yang pertama tadi gimana caranya mencari yang ini? Ya, kalau yang aturan kedua tadi bahkan lebih mudah. Ya, aturan kedua tadi kan kalau seandainya yang dicari ini sama ini, kita tinggal apa? Kita tinggal menjumlahkan ini dan ini, ya kan? Ini 35, ini 50, dijumlahkan ketemu 85. Tuh. Contoh pertama. Contoh kedua. Jika besar sudut ATB itu yang ini anak-anak ya. Nah, ini titik pusatnya di sini loh ya, titik pusatnya, bukan di sini ya titik pusatnya ya, tapi di sini. ATB itu 100 dan AOB 110. AOB itu 110 ini. Ini AOB, ini 110. Maka CAD berapa? CAD itu ini yang tanyakan. CAD ini yang tanyakan. Berapa kira-kira anak-anak? Nah. Oke, sebelum ke sana, kita bisa mengetahui besar sudut ATB itu setengah dari AOB dan COD. AOB ditambah COD itu terus dibagi 2 akan ketemu ATB. Nah, di sini sudut ATB itu kan diketahui 100. Kemudian AOB diketahui 110. Nah, COD berapa? Ya mudah, tinggal kita operasikan seperti ini. 2, ini kita pindah ke sini kan jadi perkalian nih, ya kan? Ini kan jadi perkalian 2 kali gini. Sehingga ketemu 200. Yang sini tinggal 110 plus M atau sudut COD. Sehingga sudut COD diperoleh 90 derajat. Sehingga COD itu ini ya itu 90 derajat, maka kita bisa mencari sudut CAD. Dari mana CAD? Nah, sekarang kita lihat CAD ini kan sudut keliling menghadap busur DC. Ya kan? Padahal COD itu sudut pusat menghadap busur CD juga. Sehingga menggunakan aturan yang tadi yang bahwa besar sudut keliling itu sama dengan setengah kali besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Ini kan busurnya sama menghadapnya, sehingga berlaku aturan yang ini. Setengah dari sudut pusat COD. COD ketemu 90, setengahnya berarti 45. Maka besar sudut CAD adalah 45. Mudah ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut masuk ke contoh soal yang tali busur berpotongan di luar lingkaran. Pada gambar di atas diketahui panjang BC, lihat BC, sama dengan BE, dan sudut AFC dibanding dengan sudut ABC, AFC berarti ini dibandingkan dengan sudut ABC itu ini, itu perbandingannya adalah 9:6. Nah, kira-kira ini menggunakan aturan yang mana ya? Nah, ini menggunakan aturan minggu lalu sepertinya. Yang materi lingkaran 4/3. Di mana jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur itu sama dengan 180 derajat. Ya, sehingga kita bisa memperoleh sudut AFC itu sama dengan 9. AFC itu kan yang 9 ini. Per 15, dari mana 15? 15 itu dapat dari 9 ditambah 6. Kok bisa sama dengan 108? Kok bisa 180 di sini? Ya karena dua sudut yang saling berhadapan jika dijumlahkan 180 derajat. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan seperti ini kan. Nah, ini dapatnya 12 sepertinya. 12 kali 9 itu 108. Kemudian ABC sama. ABC itu kan 6. Ya kan, ABC itu kan 6. Maka 6 per 15 kali 180. Ini sederhanakan. Dapat 12 kali 6 itu 72. Sehingga ini dapat, ini dapat.
Sekarang kita bisa mencari panjang yang ini dengan cara apa? Ini kan berapa lurus anak-anak? Ya kan, ini kan lurus. Maka jumlahnya 180. Nah, kalau yang sebelah sini ABC itu kita ketahui 72, maka sudut CBE bisa kita peroleh dengan cara 180 derajat dikurangi besar sudut ABC. ABC-nya ini bukan 80 ya, mohon maaf. Ini yang benar adalah 72. Ya, ini. Maka hasilnya adalah 108. Maka sudut CBE adalah 108. Ini harusnya ya, mohon maaf saya salah. Karena panjang BC dan BE itu sama, maka segitiga ini itu sama kaki. Kalau sama kaki, maka panjangnya yang atau besarnya yang ini itu sama. Sehingga 180 dikurangi 108 seharusnya itu berarti kan 72 ya, 72. Ini dibagi 2. Berapa 72 dibagi 2 anak-anak? Berapa? Ya, 36 derajat. Tuh, jadi besarnya sudut BEC itu 36 derajat. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh 4. Jika sudut CAD mana? CAD itu ini diketahui 15 derajat. BOC, mana BOC? BOC itu yang ini sudut pusat ya. BOC itu sudut pusat 70, maka CPD. Mana CPD? CPD ini. Berapa besar yang ini? Gimana caranya anak-anak? Mudah. Kita buat garis bantu seperti ini ya. Ini ABC, BOC. ABD itu kan diketahui setengah dari AOD. ABD itu kan setengah dari AOD, berarti 90 derajat. Kok bisa? Ya bisa, karena AOD itu kan 180 menghadap busur yang sebelah sini. Yang sedangkan ini adalah sudut keliling, maka setengahnya, maka 90 derajat. Selanjutnya BAC itu yang ini. Berapa? Setengah dari BOC. BOC tadi diketahui 70 ini karena sama-sama menghadap busur BC kan. Maka BAC diperoleh 35 derajat. Diperoleh dari setengah kali 70. BOC-nya diketahui 70. Ini BOC yang diketahui 70. Sehingga kita dapat mencari sudut BAD. BAD bisa diperoleh dengan cara sudut BAC ditambah dengan sudut CAD, ya kan? BAC ditambah CAD. 35 derajat, CAD diketahui di soal 15 derajat, maka 50 derajat untuk besar sudut BAD ini. Selanjutnya kita cari BDA. BDA 180 dikurangi sudut ABD. ABD tadi berapa? Ya kan? Sudut BDA sama dengan 180 dikurangi 90 derajat, kurangi 50 derajat. Ini kan segitiga ini. Satu segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat. ABD diketahui 90 derajat. BAD diketahui 50 derajat. Maka tinggal dikurangi, diperoleh deh BDA. BDA besarnya ini itu 40 derajat. Maka dengan aturan sudut pusat dan sudut keliling besarnya adalah 2 kalinya, maka kita peroleh sudut AOB itu sama dengan 2 kali BDA. 2 kali 40 sama dengan 80 derajat, mohon maaf. Sedangkan yang sudut COD, mana COD? Ini COD yang ini besarnya adalah 2 kali CAD. CAD tadi diketahui 10
derajat. Maka sorry, ini 15 ya. CAD ini nih 15 ini. Ini 15 derajat sama dengan 30 derajat. Sudah deh, kalau sudah kayak gini ketemu nanti CPD. CPD itu sama dengan setengah kali AOB, AOB ditambah COD. Sehingga setengah kali 80 dikurangi 30, hasilnya adalah 25 derajat. Nah, ini penyelesaiannya anak-anak. Oke, jika kurang paham bisa diulang-ulang lagi nonton videonya atau nanti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih anak-anak untuk video part keempat ini, berarti pertemuan kita untuk materi lingkaran sudah habis. Maka dari itu di pertemuan yang akan datang atau setelah video ini, nanti kalian harus mengikuti penilaian harian untuk materi lingkaran. Ya, nanti ada unsur-unsur lingkaran, ada sudut pusat, sudut keliling, kemudian ada panjang busur dan luas suring, dan terakhir adalah video di materi ini, yaitu tentang tali busur, perpotongan tali busur di dalam dan di luar lingkaran. Baik, begitu saja. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.